Sahabat Desa Nusantara, dampak pandemi COVID-19 memunculkan ide kreatif para pemuda di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan limbah kayu sisa produksi mebel disulap menjadi produksi layak jual, seperti kotak jam, tempat tisu, nampan, pot bunga, dan lain sebagainya. Ide kreatif yang disupport oleh pemerintah Desa Guli dan BUMDes Gumara Desa Guli ini sebagai wujud aplikasi SDGs, tahapan pembangunan berkelanjutan di desa. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Desa Guli, Eko Fahrudin. Saya Eko Fahrudin, Kepala Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Kami melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya untuk mengembangkan UMKM dalam bidang kerajinan kayu. Hal ini terdorong dengan adanya pandemi kemarin dari beberapa UMKM, terutama untuk kayu sangat berdampak, sehingga beberapa orderan dari barang-barang mebel sudah menurun. Untuk itu harus berinovasi untuk melakukan sesuatu. Nah, makanya kita adakan pelatihan untuk UMKM, sehingga akhirnya tercetus keinginan dari para pemuda maupun pelaku pelatihan untuk memanfaatkan limbah kayu untuk menjadi produk kerajinan yang bisa untuk dijual dan bernilai. Satu produk dari kerajinan ini adalah misalnya ini seperti kotak jam. Kotak jam ini salah satu pemanfaatan untuk limbah kayu sendiri. Nah, setelah kita lihat sebenarnya kalau limbah kayu tidak bernilai, setelah kita olah nantinya juga akan bernilai yang pastinya akan bertambah. Kemudian ini sesuai dengan SDGs dalam hal untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu supaya masyarakat nanti akan selalu berkelanjutan untuk program dari desa. Program dari desa itu memberikan support pelatihan-pelatihan, kemudian masyarakat memanfaatkan pelatihannya, kemudian juga sampai terbentuk UMKM-nya, dan nantinya akan BUMDes akan berperan di sana dalam hal misalnya permodalan, kemudian membantu pemasaran. Nah, inilah salah satu prioritas yang disampaikan oleh Kementerian Desa, terutama untuk penguatan BUMDes itu sendiri. Saya Agus, pendamping desa Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Dari penugasan kami ada beberapa potensi desa yang kami anggap nanti berpotensi ke depan, sehingga diantaranya adalah kalau Guli itu limbah kayu ada, SDM juga anak-anak lulusan SDM banyak sekali yang untuk bisa dikembangkan, sehingga kami mendorong kepada pemerintah desa di RKP-nya, di penganggaran APBDes-nya untuk pelatihan di pengolahan limbah. Dan kita tidak cukup hanya mendampingi di pelatihan saja, tapi ketika setelah pelatihan, pasca pelatihan nanti di pemasaran kita juga bisa mendampingi ke beberapa, melingkan ke beberapa vendor untuk pemasarannya. Saya Eka Kusama, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Boyolali. Melihat BUMDes yang ada di Kecamatan Nogosari, khususnya di Desa Guli, luar biasa. Maksudnya dari prinsip recycling atau penyelamatan lingkungan sudah jelas muncul di sini. Dari limbah dari furnitur diolah menjadi bahan barang jadi yang harganya bisa berlipat-lipat dan pasaran sudah bagus. Itu bukti otentik dari keberhasilan pendamping kita di lapangan, tim pendamping desa, tim pendamping lokal yang disupport oleh aparatur desanya, yaitu khususnya Pak Kades, sangat mendukung. Masukan dari saya hanya sedikit saja. Satu, menjaga sustainability atau keberlanjutan dari produk pasaran. Kemudian satu lagi yang tidak boleh dilupakan, segera menjalin jejaring yang lebih luas untuk pangsa pasar yang lebih di atasnya. Sukses selalu untuk BUMDes di Desa Ligu dan 11 BUMDes lainnya dari 13 desa yang ada.
Selain membuka peluang usaha untuk para pemuda desa, pemerintah Desa Sangguli terus memperkuat permodalan BUMDes, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan, dan menambah unit usaha BUMDes seperti pengembangan demplot pertanian organik, peternakan sapi, dan lain sebagainya. Hal ini pun mendapat respon positif dari KPW Jawa Tengah Ahmad Dimyati. Kan nanti BUMDes harus siap, dan saya pikir kawan-kawan pendamping siap untuk mempromosikan kan itu, karena itu salah satu kewajiban kita Pak Ade. Pengembangan ekonomi ini kemudian terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Di nasional itu sudah ada SDGs nasional dengan Perpres nomor 59 ya. Perpres itu 59 tentang TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian di Jawa Tengah juga ada Pergub nomor 62 2019 TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini bahasa Inggrisnya SDGs. Kemudian di Bappenas di Indonesia menjadi TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu di Jawa Tengah 2017 sampai 2023 targetnya beberapa hal. Terobosan pengembangan ekonomi Desa Sangguli diharapkan dapat berkembang di desa-desa lain, sehingga masyarakat dapat berdaulat ekonomi yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat desa.